Assalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi perencanaan karir. Jadi, menurut Super dalam Sharp 1992 menyatakan bahwa perencanaan karir dapat mengukur tingkat pemahaman individu terhadap macam-macam jenis pencarian informasi dan mengukur tingkat pemahaman mereka tentang berbagai aspek pekerjaan. Lalu, perencanaan karir pada remaja ditandai dengan berbagai aktivitas dalam kehidupannya sehari-hari, seperti belajar tentang informasi karir atau membicarakan perencanaan karir dengan teman-teman, saudara, atau orang yang sudah berpengalaman sebelumnya. Lalu berpartisipasi aktif dalam ekstrakurikuler atau mengikuti kursus pelatihan yang ia sukai. Oleh sebab itu, sebaiknya perencanaan karir itu harus sudah direncanakan sedari awal. Karena perencanaan karir merupakan salah satu bagian dari aspek perkembangan sikap karir. Menurut Super, dalam 1992 menunjukkan bahwa orientasi karir seseorang individu terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama, perkembangan sikap karir meliputi perencanaan karir dan eksplorasi karir. Yang kedua, perkembangan pengetahuan dan keterampilan meliputi pengetahuan tentang pembuatan keputusan dan pengetahuan tentang informasi dunia kerja. Lalu, tujuan dari perencanaan karir menurut Dillard 1985 yang pertama, memperoleh kesadaran dan pemahaman diri atau acquiring self-awareness and understanding. Dalam hal ini, kesadaran dalam pemahaman diri merupakan penilaian dari kelebihan dan kelemahan yang dimiliki oleh individu. Langkah ini penting dalam memberikan penilaian yang realistis tentang dirinya sendiri untuk dipergunakan dalam perencanaan karirnya agar diperoleh arah yang efisien dalam kehidupan. Lalu yang kedua, mencapai kepuasan pribadi atau attainment personal satisfaction. Melalui karir yang direncanakan terlebih dahulu, diharapkan individu tersebut akan mendapat kepuasan pribadi dari karir yang ditekuninya dalam kehidupannya. Lalu yang ketiga, mempersiapkan diri untuk memperoleh penempatan dan penghasilan yang sesuai atau preparing for adequate placement, yaitu rencana karir yang ditunjukkan untuk mempersiapkan penempatan yang memadai dan menghindarkan penempatan yang tidak diharapkan. Lalu, yang terakhir adalah efektivitas usaha dan penggunaan waktu atau efficiently and effort. Tujuannya untuk memilih secara sistematis sehingga menghindarkan individu dari usaha coba-coba, membentuk dalam penggunaan waktu secara efisien. Adapun langkah-langkah untuk mencapai karir tersebut menurut Dillard 1985 menjelaskan bahwa ada hal yang diperlukan dalam perencanaan karir. Yang pertama, individu itu harus mengenali bakat perencanaan karir, dimulai dengan analisis bakat atau kemampuan yang tidak berkembang dan bakat yang alami. Dengan adanya analisis ini, maka individu akan memiliki kesadaran tentang kekuatan dan kelemahan mental dan fisiknya. Lalu, yang kedua, individu juga perlu memperhatikan minat. Minat itu diperhatikan di dalam perencanaan karir. Individu yang mampu mengidentifikasi karir yang diminatinya cenderung memiliki perencanaan karir yang matang. Yang ketiga, individu perlu memperhatikan nilai-nilai yang akan dialaminya seperti kepuasan bila karir yang dijalaninya sesuai dengan nilai yang dianutnya. Oleh karena itu, individu harus mengidentifikasi nilai yang dianut dengan karir yang akan dipilih. Yang keempatnya, individu perlu memperhatikan kepribadian.
Kesesuaian antara kepribadian dan karir yang dipilih merupakan satu hal yang penting dalam perencanaan, karena dari kesesuaian ini, kepribadian dapat membuat perbedaan antara kesuksesan yang dicapai dalam karir tertentu. Lalu, yang terakhir, individu perlu memperhatikan kesempatan karir. Tidak semua kesempatan karir sesuai dengan potensi. Maka seharusnya belajar mengenai pekerjaan yang potensial sesuai dengan kemampuannya. Sekian yang saya paparkan, mudah-mudahan kita semua dapat mengambil manfaat dari materi ini. Terima kasih.